Aldi, Ren, sabar Aldi. Tenang. sejak awal aku tahu kalau anak itu adalah anaknya Dion. Tapi setelah apa yang Mami lakukan tadi dan Mami menantang Anita, aku takut aku kehilangan hak aku sebagai seorang ayah. Tenang Aldi, jangan terlalu dipikirkan. Semua orang juga tahu kalau kamu adalah suaminya Anita. Tidak akan ada orang yang akan menanyakan tentang anak itu. Itu anakmu Aldi. Tapi masalahnya, Rehan, Anita itu menginginkan untuk melakukan tes DNA itu. Dan dia menantang Mami soal itu. Tapi apa alasannya Anita minta tes DNA? Anita cuma ingin membersihkan namanya karena dia nggak mau dituduh kalau anak ini adalah hasil selingkuhan dia dengan Dion. Dan kamu tahu sendiri kan, aku takut kalau aku bakal kehilangan hak aku nggak mungkin kehilangan bayi ini, Re. Kamu tidak usah terlalu khawatir Aldi. Anita adalah ibu yang mengandung anak itu. Dan kalau dia merasa yakin, dia punya hak. Mungkin dia hanya ingin buktikan padamu dan semua orang. Tapi Re, ini tes DNA, Re. Ini menyangkut siapa ayah biologis dari anak ini. Dan kamu tahu sendiri hasilnya seperti apa. Aku sama sekali nggak bisa memberikan anak, Re. Tunggu, kamu betul. Tapi bagaimana kalau Allah sudah berkehendak? Aku tahu kamu sudah divonis dokter, tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Tidak ada yang tidak mungkin, Aldi. Percayalah, ini adalah kehendak Allah untukmu. Tapi tolong mengerti, Re. Aku sama sekali nggak bisa mempercayai Anita. Sekarang, aku bukan minta kamu percaya pada Anita. Tapi percayalah pada Allah. Kamu sudah berusaha untuk menjadi pria baik, kan? Kamu sudah bertobat dan berdoa. Mungkin Allah mengabulkan apa yang kamu minta. Jadi yakinlah. Aldi, percayalah. Semuanya akan baik-baik saja. Beres tuh. Heh. Selamat pagi, Sus. Pagi, Bu. Gimana istirahatnya? Lumayan nyenyak tidurnya. Apa ada keluhan? Gak ada keluhan sih, Sus. Tapi aku mau minta tolong sama suster. Apa itu, Bu? Semua uang ini akan jadi milik suster. Kalau suster mau bantu saya. Dion bangun, Dion. Kita udah tidur kelamaan. Udah pagi. Apa sih, Mi? Cocok, Mi, tidurnya. Dion,
Ayo Dion bangun, antar Mami pulang. Dion, Mami udah kepanasan. Aku masih ngantuk. Dion, antar Mami pulang, mana kunci mobilnya? Mami nyetir. Kamu kebangetan sama Mami. Pak Aldi, hasil lab sampel darah ini akan dibawa ke lab dan nanti dikabari oleh dokter. Oke, makasih suster ya. Iya. Makasih. Selamat pagi, Bu. Itu anak aku. Iya, Bu. Bayi Ibu harus disusui. Kasih aja susu botol. Aku lagi capek. Tapi, Bu, Ibu juga harus membiasakan diri untuk mengeluarkan ASI. Tapi ada cara lain kan selain menyusui dia? Kasih aja susu botol. Udah bawa keluar. Aku mau istirahat. Suster, ada apa? Ini, Bu, bayi Ibu Anita tidak mau minum susu. Saya kerabat dari keluarganya. Boleh saya coba? Assalamualaikum cantik. Ayo minum susunya dulu. Najwa. Ali, nggak apa-apa kan kalau aku nyusahin anak kamu? Sepertinya dia sangat menyukai kamu, Najwa. Aku juga sangat menyukai anak cantik ini. Oh ya, anak kamu yang cantik ini namanya siapa? Apa kamu sudah memberikannya nama? Aku sama sekali belum kepikiran. Sebaiknya kamu segera berunding sama Anita untuk menentukan siapa nama untuk anak cantik ini. Iya kan cantik? Ya Allah, Najwa terlihat bahagia sekali dengan anak ini. Ya Aldi, aku tahu anak kita belum dikasih nama. Ya udah, kalau begitu menurut kamu nama yang bagus apa ya buat putri kita? Kita bisa nggak usah bahas masalah ini dulu sampai hasil DNA keluar. Ya tapi kenapa? Masa hanya ngasih nama harus nunggu sampai tes DNA keluar sih? Biar kamu nggak ragu kasih nama kamu sebagai ayah dari anak kita. Harus ya. Kita terjebak dengan tes DNA seperti ini. Kan kamu udah tahu alasannya, Aldi. Anita, kenapa kita tidak pergi aja dari sini bersama putri kita? Kita bisa memulai hidup dengan lebih baik di suatu tempat yang jauh. Kita akan merasa lebih bahagia kan, daripada harus bermasalah dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Aku setuju sama kamu. Aku juga berencana untuk mulai hidup baru dengan mulai karir aku lagi sebagai model. Model? Kamu serius? Tapi itu nanti, setelah aku udah buktiin sama semua orang kalau kamu adalah papa dari bayi aku. Karena aku
Aku nggak pernah disentuh sama laki-laki manapun selain kamu. Apa kamu yakin soal ini? Aku yakin banget. Dan aku berani sumpah demi anak kita. Oke. Aku minta maaf kalau aku sempat berpikiran buruk tentang kamu. Aldi, kamu bukan cuma bodoh, tapi kamu juga naif. Sumpah aku barusan itu atas nama anak kita, bukan anakku bersama Dion. Mami? Mana dokternya? Kenapa, Mi? Udah gak sabar ya pengen denger kalau Aldi itu ayah dari anak aku. Anita, orang lain bisa kamu tipu ya, tapi kamu gak akan pernah bisa menipu Mami. Jadi sekarang kamu siap-siap aja. Kamu akan menghilang dari keluarga besar Haryo Kusumo Diningrat. Tolong jaga sikap, kenapa sih, Mi? Udahlah, Mi. Dugaan Mami semuanya itu salah. Kamu gak usah khawatir. Aku lebih percaya sama istri aku. Permisi. Selamat siang semuanya. Siap, dokter. Dokter bisa tolong langsung dibacakan aja. Baiklah, kalau semua sudah siap, saya akan segera membacakan hasil tes DNA-nya. Setelah mengamati pola tes DNA yang dilakukan oleh Bapak Aldi Haryokusumo dan juga bayi yang baru saja dilahirkan oleh Ibu Anita, hasil tesnya menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pola antara kromosom dan gen, juga faktor genetik lainnya antara DNA keduanya. Kesimpulannya, bayi yang dilahirkan oleh Bu Anita ini adalah benar putri dari Bapak Aldi Haryokusumo. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata selama ini apa yang dibilang Rehan benar. Allah itu maha mendengarkan. Dan sekarang aku diizinin untuk memiliki seorang putri. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, dokter. Selamat ya Pak, Bu. Aku berhasil membuktikan anak itu sebagai anak Aldi. Selamat, Anita. Assalamualaikum, Rehan. Rehan. Waalaikumsalam. Aldi? Kamu tahu, aku adalah laki-laki yang paling bahagia. Aku merasa kalau aku laki-laki seutuhnya sekarang. Dan aku tahu kenapa. Ayo duduk. Ayo. Aku tahu apa alasannya, Aldi. Pasti karena anak kamu itu, kan? Betul, Re. Dan kamu tahu kenapa? Saran kamu semuanya terbukti, Re. Dari hasil tes DNA itu, kamu tahu? Anak itu adalah darah daging aku sendiri. Anak aku, Re. Kamu bayangin itu. Alhamdulillah, Aldi. Kamu sekarang jadi ayah dan aku omnya. Luar biasa, sekarang kamu sudah punya segalanya. Kamu punya kedudukan, kamu punya kesehatan, dan sekarang punya seorang anak. Itu dia, makanya aku merasa sekarang hidup aku udah sempurna sekali, Re. Dan aku sangat bahagia, Re. Sini, bangun. Kamu tahu, sekarang ini kamu juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Kamu tahu kenapa aku bilang begini? Karena kamu harus mendidik anakmu dengan baik. Kamu harus menjadikan dia berakhlak mulia. Kamu harus ingat, dalam ajaran Islam, hanya anak soleh dan soleha yang bisa mengangkat orang tuanya ke surga, terutama anak perempuan. Kamu ingat itu baik-baik. Apapun saran kamu, Re, aku akan ikutin semuanya. Karena aku yakin apa yang kamu bilang itu pasti benar. Dan yang terpenting sekarang,
memang aku harus fokus, aku harus jagain anak ini. Aku harus bikin dia jadi orang yang sangat berguna nantinya. Ya, kamu harus pastikan itu, bahwa dia harus mendapatkan pendidikan Islam, ya. Ajari dia segalanya tentang Islam, buat dia menjadi anak solehah. Maka kamu didiklah anakmu itu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Quran. Aku setuju. Dan kalau bisa aku meminta tolong, kamu benar-benar gak marah ya? Hah? Aku pengen Najwa jadi guru ngajinya. Biar dia menjadi anak yang soleha nantinya. Boleh kan? Ya tentu saja. Kenapa aku harus marah? Ini adalah pemikiran yang sangat hebat, Aldi. Ya. Hebat. Aldi, satu lagi. Terus perbanyaklah amalan. Berbuat hal yang baik dan perbanyak sedekah. Karenanya, kekayaanmu akan jadi mulia di hadapan Allah. Pasti, Ren. So happy. Jadi bayi itu terbukti anaknya Aldi. Kalau begitu, berarti Najwa itu yang mandul, bukan Aldi. Soalnya Aldi sekarang bisa punya anak dari Anda. Sekarang sudah terbukti dengan jelas. Kamu itu bukan istri yang berguna, Najwa. Kamu itu istri yang hanya menjadi beban dari anak saya, Rehan. Astagfirullahaladzim, Bunda. Kenapa Bunda selalu mengatakan hal seperti itu, Bunda? Sebenarnya ada apa, Bunda? Kenapa Bunda tiba-tiba marah seperti ini? Masih munafik juga kamu, Najwa. Kamu itu yang selalu membuat ibu senewan dan jadi marah. Karena kamu itu adalah benalu yang tidak ada gunanya. Kamu itu hanya menjadi beban dalam perkawinan anak saya. Dan sekarang terbukti. Bukan Aldi yang mandul, tapi kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim, Bunda. Aku sudah memeriksakannya ke dokter. Dan dokter bilang kandunganku baik-baik saja. Hanya saja sekarang ini aku kecapean dan aku terlalu banyak pikiran. Maka dari itu aku mohon sama Bunda tolong doakan aku dan Rehan. Ibu yakin kalau dokter kamu itu salah. Kamu belum tahu ya? Kalau tes DNA anaknya Aldi itu sudah terbukti bahwa anak itu adalah anak kandung Aldi 100%. Lalu apa hubungannya dengan aku, Bunda? Tentu ada, Najwa. Kamu itu kan pernah menjadi istri Aldi. Dan kamu tidak bisa hamil, ya kan? Dan sekarang Aldi bisa membuktikan bahwa dia itu adalah laki-laki yang tangguh dan bisa punya keturunan. Tega-teganya kamu, Najwa. Setelah kamu bercerai dengan Aldi, kamu merayu anak saya Rehan untuk menikah dengan kamu. Bunda, pernikahan aku dengan Rehan itu takdir. Mungkin karena aku memang berjodoh dengan Rehan. Jangan bicara mengenai jodoh dan Tuhan kepada ibu. Yang ibu tahu, kamu itu bukan wanita sempurna untuk Rehan. Setelah Rehan menikahi kamu, itu adalah sumber malapetaka untuk ibu dan juga untuk Rehan, untuk seumur hidup kami. Astagfirullahaladzim, Bunda. Kenapa Bunda selalu bicara seperti itu? Seharusnya Bunda tuh mendoakan aku dan juga Rehan. Karena doa seorang ibu itu sangat mustajab. Dengar ya, Najwa. Ibu tidak akan pernah mendoakan kalian berdua supaya bisa punya anak. Kenapa Bunda begitu kejam sama aku, Bunda? Karena saya tidak ingin memiliki cucu dari perempuan yang menyebalkan seperti kamu. Aku mohon tolong jangan seperti itu, Bunda. Aku dan Rehan sangat membutuhkan doa dari Bunda. Tolong doakan perkawinan kami, karena kami sangat membutuhkan doa dari Bunda. Kamu ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sebegitu bencikah Bunda kepada aku hingga tega memperlakukan aku. Dan mengeluarkan kalimat yang menyakitkan seperti itu. Padahal aku begitu menyayangi Bunda. Dan berharap ridho dari Bunda. Ya Allah, maafkanlah ibu mertuaku. Dan berikanlah hidayah kepadanya.